Di wilayah laut yang ada pagar laut itu tidak ada tanah, sehingga tidak bisa disebut sebagai tanah musnah. Yang ada itu wilayah lautan, sehingga tanah lautan yang dijadikan sertifikat tadi itu tanah fiktif, bukan tanah musnah. Sudah ada tersangkanya, ada Arsin, Kadeskot sebagai tersangka, ada Sekdesnya sebagai tersangka, ada juga Septian dan Chandra juga sudah jadi tersangka. Kami tadi sudah katakan kami tidak percaya pada BPN. Tidak percaya pada BPN sebelum apa? Ya sertifikat itu di depan rakyat dibuka satu-satu atas nama anak usaha Agung Sedayu grup itu kan sudah diakui. Ada punya IAM sama CIS ya. Cahaya Inti Sentosa sama Intan Agung Makmur. Dibuka atas nama Intan Agung Makmur, digunting, digunting, baru kita percaya. Alhamdulillah hari ini saya tadi mendampingi sejumlah aktivis baik dari Aliansi Rakyat Menggugat, juga kawan-kawan tokoh-tokoh, ada Bang Marwan Batubara, ada advokat ada advokat tadi Bang Medi Juniarto, ada Bang Samsir Jalil, ada Bang Indra Piliang ya. Ada juga Bang Juju Purwantoro, banyak sekali tadi. Dan kami tadi masuk menghadiri undangan dari Komisi 2 DPR RI yang dipimpin rapat tadi oleh Pak Dede Yusuf. Jadi tadi memang saya sempat dalam tanda petik ya ngotot tidak mau ada mekanisme yang menetapkan bahwa tanah sertifikat di laut itu sebagai tanah musnah. Karena memang ini yang diinginkan oleh oligarki properti perampas tanah rakyat, karena dalam mekanisme untuk menetapkan tanah musnah itulah maka pemegang hak ya dalam hal ini hak SHGB ataupun SHM di laut diberi peluang untuk melakukan apa yang disebut dengan reklamasi atau rekonstruksi. Hal ini diatur limitatif dalam ketentuan pasal 66 ayat 3 ya. Ayat 3 itu hak untuk reklamasi sebelum ditetapkan sebagai tanah musnah. Dan ini menjadi dalih mereka untuk mereklamasi kawasan pantai dan laut untuk dijadikan wilayah daratan dalam rangka dijadikan asas industri properti yang mereka bangun. Saya berempati memang di Madura tadi ada masalah, tapi penyelesaiannya tidak dengan mekanisme tanah musnah. Karena kenyataannya tidak pernah ada tanah musnah. Tanah itu sebelumnya memang sudah laut dan tidak boleh diberi sertifikat. Makanya yang tepat ya, sertifikat diterbuatkan itu bukan tanah musnah tapi tanah fiktif. Ya kalau tanah fiktif karena kejahatan ya dibatalkan karena kejahatan, karena fiktifnya. Karena apa? Wilayah laut disertifikasi dengan girik-girik yang seolah-olah dinarasikan ada di lokasi laut, yang seolah-olah dulu wilayah laut itu adalah daratan, yang kemudian seolah-olah terkena abrasi seperti klaimnya Agung Sedayu Nono Sampono dalam sebuah wawancara yang mengklaim bahwa banyak terjadi tanah abrasi. Padahal faktanya tidak ada. Nah, tanah-tanah itu sejak dulu jadi laut dan memang terbukti ada proses ya yang sedang ditindaklanjuti oleh Barreskrim, yakni pemalsuan dokumen atau memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik berdasarkan pasal 263 KUHP dan 266 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Sudah ada tersangkanya, ada Arsin, Kadeskot sebagai tersangka, ada Sekdesnya sebagai tersangka, ada juga Septian dan Chandra juga sudah jadi tersangka. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa di wilayah laut yang ada pagar laut itu tidak ada tanah, sehingga tidak bisa disebut sebagai tanah musnah. Yang ada itu wilayah lautan, sehingga tanah lautan yang dijadikan sertifikat tadi itu tanah fiktif, bukan tanah musnah. Makanya kalau mekanismenya penyelesaian dengan menetapkan itu tanah musnah bahaya. Kenapa? Berarti melegitimasi bahwa dulunya itu tanah daratan, kemudian terkena abrasi menjadi lautan sehingga disebut tanah musnah. Apalagi bahayanya? Nah, sebelum ditetapkan tanah musnah, ada hak untuk melakukan rekonstruksi dan reklamasi. Jadi itu ya latar kenapa di ujung rapat dengar pendapat tadi saya sempat ya kenceng terhadap mekanisme penyelesaian tentang persoalan tanah yang akan dijadikan asas industri properti tadi. Yang kedua, memang tadi belum mengkerucut apa sih simpulan dari kewenangan DPR. Baru akan ditentukan alat kelengkapan dewan apa yang akan digunakan oleh DPR untuk menindaklanjuti laporan kami. Apakah dengan pansus atau angket? Karena tadi di dalam rapat berkembang dua usulan ya. Kalau Bang Marwan Batubara mengusulkan dibentuk digunakan hak angket ya penyelidikan terhadap kasus ini.
Nah, adapun saya tadi di kesimpulan menawarkan dibentuknya pansus, panitia khusus untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek PSN PIK 2 baik yang di wilayah PSN ataupun di luar wilayah. Dan tadi juga ada fraksi dari PKS juga mengusulkan hal yang sama tentang pembentukan pansus. Tapi kesimpulannya apa? Apakah DPR RI khususnya Komisi 2 ini akan mendelivery ke pimpinan dewan akan dibentuk pansus atau bahkan digunakan hak angket dewan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan proyek PSN PIK 2 ini, kita belum ada jawabannya. Ya, seterusnya adalah yang paling penting bahwa kami sudah menyampaikan ya kenyataan, realita, fakta lapangan. Tadi saya ajak beberapa korban. Ada Charlie Chandra, ada ibu-ibu yang dari Pangkalan tadi ya, yang tanahnya di Tanjung Burung juga jadi korban gitu. Dan sejumlah aktivis dari Banten yang mereka mendampingi langsung proses advokasi terhadap masyarakat Banten. Harapannya apa? Harapannya temuan dalam dengar pendapat ini bisa ditindaklanjuti, setidaknya Komisi 2 DPR RI punya informasi pembanding. Tadi juga sempat ya ketua atau pimpinan rapat Pak Dede Yusuf tadi menyatakan awalnya sempat terkesima bangga karena ya sudah ada yang disanksi dari Kementerian ATR BPN. Baru setelah kami informasikan yang disebutkan disanksi itu ada yang sudah pensiun. Nah, ternyata ya merasa dicipoa ya, dibodoh-bodohi. Karena itu tadi ketika ada informasi bahwa 263 HGB di Laut Banten Utara atau Tangerang Utara ini, informasinya dari Menteri ATR sudah dibatalkan, yang tadinya sudah, belum, batal, dibatalkan, kemudian semuanya dibatalkan. Kami tadi sudah katakan kami tidak percaya pada BPN. Tidak percaya pada BPN sebelum apa? Ya sertifikat itu di depan rakyat dibuka satu-satu atas nama anak usaha Agung Sedayu grup itu kan sudah diakui. Ada punya IAM sama CIS ya. Cahaya Inti Sentosa sama Intan Agung Makmur. Dibuka atas nama Intan Agung Makmur, digunting, dibuka, digunting, dibuka, digunting, baru kita percaya. Kalau nggak begitu nggak percaya kita. Nah, selanjutnya sebenarnya ini yang patut kita waspadai, jangan-jangan ada upaya penyelamatan bukan hanya aguan tapi kementerian, lembaga, pejabat yang terlibat. Kenapa? Karena kejahatan proyek PIK 2 itu dia melibatkan pejabat menjadi pelaku kejahatan. Sehingga pejabat pada saat yang sama tidak sedang melindungi aguan tapi juga melindungi jabatannya sendiri. Contoh, tadi sudah kami sampaikan bahwa kewenangan menerbitkan SHGB itu tergantung luasannya. Kalau di bawah 4.000 hektar itu dikantah, di atas 4.000 sampai 10.000 kanwil, di atas 10.000 itu adalah kewenangan menteri. Nah, saya mendapat informasi di masyarakat, di lapangan, ada yang luasnya di atas 30 hektar, 30.000 hektar gitu loh. Artinya kan itu kewenangannya harusnya menteri begitu, bukan 10.000, 30.000 hektar. Nah, kami kan boleh dong kita curiga kenapa kok Kementerian ATR terbakar, apakah ini upaya untuk menghilangkan jejak-jejak yang terkait menteri-menteri yang sebelumnya terlibat dalam kasus penerbitan sertifikat laut ini. Nah, ini yang kemudian tadi oleh Komisi 2 disimpulkan memang bukan kewenangan Komisi 2, kalau bisa nanti diteruskan di Komisi 3, karena mitra Komisi 3 adalah institusi penegak hukum ya, Kapolri, Kejagung, dan yang lainnya begitu. Tapi yang jelas kami tadi merasa bersyukur sudah, kalau dalam bahasa agama karena kita sekarang suasana Ramadan, kita sudah menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang ada, yang kita temui di lapangan kita sampaikan. Bahkan soal bagaimana suasana kebatinan rakyat Banten yang merasa terzolimi, kok tanah Banten yang dulu digabungkan dengan Republik ini dalam rangka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hari ini justru dikelola, dikuasai oleh oligarki untuk sebesar-besarnya kemakmuran oligarki. Insya Allah itu tadi ada beberapa kesimpulan, dan kesimpulannya apapun itu tetap kita akan terus berjuang karena kita tahu kita tidak mungkin hanya bisa berharap pada Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 ini kan sifatnya hanya menyerap. Tadi follow up-nya diperintahkan kepada Kementerian ATR BPN untuk melakukan proses perbaikan ya, pelaksanaan peraturan-peraturan di bidang pertanahan dan seterusnya. Tapi saya harapkan seluruh rakyat tahu apa yang kami perjuangkan dan mohon terus mendukung kami karena perjuangan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Kita tahu pagar laut itu kan terungkap setelah ada dukungan masyarakat, viral kasus
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.